Episode 181. Davi turun dari taksi yang ditumpanginya begitu taksi tersebut sampai tepat di depan gerbang kediaman keluarganya. Davi menghela napas, semuanya sudah Davi ikhlaskan, apapun itu, menyakitkan atau menyenangkan semuanya sudah Davi telan sendiri. Yang terpenting juga paling utama adalah perasaan papanya dan seluruh keluarganya. Davi menatap bangunan megah kediaman keluarganya. Di sana banyak cerita indah bersama dua saudara kembarnya. Kisah yang memang terus terjalin sampai sekarang. Sekali lagi Davi menghela napas. Leni mengatakan mencintai Dava. Leni juga mengatakan bukan anak kandung dari David dan Ariana. Semua itu membuat Davi sangat terkejut bahkan sampai tidak bisa tidur semalaman. Tapi Davi masih waras. Davi masih bisa menggunakan hati dan kesabarannya dengan baik. Kak Davi, teriakan Dipa membuat Davi menoleh. Pria yang mengenakan setelan mahal serba hitam itu menoleh dan tersenyum melihat adik bungsunya bergegas turun dari mobil Charles dan berlari menghampirinya, kemudian langsung memeluknya hingga Davi hampir saja terjungkal ke belakang. Ya Tuhan, kakak, Dipa kangen banget sama kakak. Dipa menangis terisak memeluk erat tubuh kekar sang kakak. Gadis itu tidak bisa menahan air matanya saat melihat Davi yang berdiri di depan gerbang rumah dengan koper berukuran sedang yang dibawanya. Davi tersenyum, diusapnya lembut punggung adik cantiknya. Dipa memang sangat cengeng dan manja dari dulu. Dipa melepaskan pelukannya kemudian celingukan seperti sedang mencari seseorang yang berhasil membuat Davi mengernyit penuh tanda tanya. Ada apa, Dek? Kak, mana Kak Dava sama Clara? Apa? Kak Dava sama Clara? Apa maksudnya? Jadi kakak nggak pulang bareng sama Kak Dava dan Clara? Mereka berdua nyusul kakak ke Bandung. Kak Dava sangat khawatir karena kakak sampai lewat dari seminggu di Bandung. Clara bahkan sampai ngeyel ikut sama Kak Dava. Apa? Bagaimana Kak? Tanya Clara pada Dava yang baru saja keluar dari apartemen Davi. Dava menghela napas, pria itu menutup pelan pintu apartemen milik adiknya. Davi udah pulang, jawab Dava pelan. Ya, terus kita ngapain dong di sini? Apa kita langsung pulang aja? Dava tersenyum kecil kemudian menggelengkan kepalanya. Clara ngotot ingin ikut menemaninya menyusul ke Bandung pagi tadi. Meskipun awalnya Dava menolaknya, namun pada akhirnya Dava mengizinkannya, hingga akhirnya mereka sama-sama berada di Bandung, tepatnya di depan apartemen milik Davi. Sebentar, kata Dava sambil merogoh saku celana levisnya. Dava menghubungi Dipa untuk memastikan bahwa Davi sudah benar-benar sampai di Jakarta. Setelah itu Dava mengajak Clara untuk makan siang. Kita pulang besok aja gimana? Hah? Clara berhenti mengunyah makanan dalam mulutnya ketika mendengar pertanyaan Dava. Davi yang mereka cari sudah sampai di Jakarta dan Clara pikir Dava akan langsung mengajaknya juga pulang ke Jakarta. Tapi ternyata Dava malah mengajaknya menginap. Nanti aku yang ngomong sama Om sama Tante. Kita nginap dulu di apartemen Davi. Senyum Dava. Clara menelan ludahnya, bermalam berdua di apartemen tanpa siapa-siapa pasti akan menimbulkan berita yang tidak baik. Meskipun memang Clara tahu Dava memang orang baik, Clara juga yakin Dava tidak mungkin macam-macam padanya. Dava pasti akan menjaganya. Tapi Kak, tenang aja, aku gak bakal macam-macam kok. Kamu percaya kan sama aku? Clara terdiam sesaat. Jika dirinya menolak, Dava pasti akan menganggap Clara meragukannya bahkan tidak percaya padanya. Tapi di sisi lain, Clara juga tidak ingin mencoreng nama baik ayah dan bundanya jika sampai Clara salah bertingkah. Aku percaya kok sama kakak, tapi kak ada yang bilang kalau kita berdua-duaan itu nanti akan banyak godaan. Dava tertawa geli, gadis kecil di depannya memang sangat unik dan pandai sekali menjaga diri dan kehormatannya sebagai seorang wanita. Aku yang jamin semuanya baik-baik saja, percaya sama aku. Clara menahan napas sejenak kemudian menghembuskannya pelan. Clara menganggukkan kepalanya menyetujui untuk mereka menginap di apartemen Davi malam ini. Selesai makan siang, Dava tidak langsung mengajak Clara ke apartemen Davi. Dava mengajak Clara untuk jalan-jalan menikmati pemandangan indah di kota Bandung. Dava juga mengajak Clara mengunjungi beberapa tempat yang memang belum pernah Clara kunjungi. Tanpa terasa hari pun berlalu berganti, malam indah bertabur bintang. Mereka berdua berada di sebuah taman bunga yang memang sangat indah di kota itu. Kamu capek? Tanya Dava pada Clara yang berada di sampingnya. Mereka duduk di kursi panjang di tengah hamparan bunga dengan jenis yang berbeda-beda. Enggak kak. Kakak, boleh aku jujur?
Dapa menoleh menatap Clara yang terus mendongak ke atas menatap indahnya bintang yang menghiasi langit Bandung. Jujur saja, semuanya juga boleh, jawab Dapa tersenyum. Bagaimana jika Kak Dapi tahu tentang perasaan kakak pada kali ini? Senyum di bibir Dapa langsung memudar mendengar pertanyaan tentang perasaannya pada Leni. Dapa pernah memikirkan itu, tapi Dapa tidak menemukan alasan jika sampai Dapi tahu. Hingga akhirnya Dapa memilih bungkam sampai pada akhirnya perasaan itu hilang seiring berjalannya waktu. Dapa menelan ludahnya kemudian ikut mendongak menatap bintang malam. Kamu sendiri bagaimana? Apa kamu tidak cemburu mengetahui aku mempunyai perasaan pada Leni? Apa kamu tidak marah sama aku? Clara mengernyit. Untuk marah, Clara merasa tidak berhak marah. Clara memang menyukai Dava, tapi Clara sadar siapa dirinya. Tapi jika untuk cemburu, tentu saja Clara sangat cemburu. Clara bahkan sempat merasa iri pada Leni yang Clara anggap lebih segalanya dari dirinya. Kakak memang paling pintar membatalkan pertanyaan, tawa Clara pelan. Jujur aku cemburu kak, tapi aku sadar diri, aku sudah cukup senang dengan kakak mau dekat sama aku, itu saja. Dapat tersenyum mendengarnya, perasaan di hatinya untuk Leni memang perlahan terkikis, dan sekarang Dapa sudah tidak merasakan sakit juga beban di hatinya lagi. Sejak Dapa berusaha untuk ikhlas, sekarang Dapa ingin benar-benar fokus pada karirnya. Dapa juga ingin memastikan keluarganya bahagia, namun bukan hanya itu saja. Dapa juga ingin bisa menjaga Clara dengan baik perasaannya ataupun jiwa dan raganya. Lalu, apa yang kamu inginkan sekarang? Tanya Dava lagi. Aku hanya ingin ayah dan bunda selalu bahagia. Itu sudah sangat cukup buat aku, jawab Clara tidak mau serakah. Bagaimana dengan kamu sendiri? Clara terdiam, tatapannya terus tertuju pada langit yang dihiasi ribuan bintang. Clara ingin sekali menatap Dapa sebenarnya, tapi Clara takut fokusnya hilang. Tentang diriku sendiri, aku percayakan dan pasrahkan semuanya pada Tuhan, Kak. Dapa menghela napas, pria itu kembali menoleh pada Clara yang sepertinya memang sengaja menghindari tatapannya. Dapa meraih tangan Clara menggenggamnya dengan erat, membuat Clara langsung menoleh menatapnya. Aku tidak bisa menjanjikan apapun sama kamu saat ini, tapi aku jamin aku akan selalu berada di samping kamu, menemani kamu dengan segenap jiwa dan ragaku, selama Tuhan mengizinkan itu.